Baik, kita sebelum memulai akan geladi lagi satu kali. Jadi nanti setelah diminta untuk menyebutkan Jeriel, Ibu Meli maju ke sebelah kiri, pojok meja ya, agak maju ke depan. Majunya masuk, jangan di ujung tembok, masuk ke dalam ini. Pak Doni sebelah kanan. Baik, dipersilakan kepada Ibu Kepala Lapas Perempuan untuk memperkenalkan anggota timnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Terima kasih kepada tim TPI yang telah memberikan kesempatan kepada kami Lapas Perempuan kelas 3 Palu untuk memaparkan tentang Lapas Perempuan kelas 3 Palu menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2025. Izin saya memperkenalkan diri, saya Udur Martiona selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Palu. Di samping kanan saya Ketua Zona Integritas WBK Lapas Perempuan kelas 3 Palu, Bapak Famdi. Di sebelah kiri saya Sekretaris Zona Integritas WBK Lapas Perempuan kelas 3 Palu, Ibu Esther. Di sebelah kiri saya Ketua Pokja 1 Manajemen Perubahan, Ibu Jessi. Selanjutnya Ketua Pokja 2 Penataan Tata Laksana, Ibu Kusumawati. Selanjutnya Ketua Pokja 3 Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Martina Mundar. Selanjutnya di sebelah kanan saya Ketua Pokja 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Ibu Dwi. Selanjutnya Ketua Pokja 5 Penguatan Pengawasan, Ibu Eri Sandi. Dan yang terakhir Ketua Pokja 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Bapak Effendi. Mohon izin Bapak Ibu tim desevaluasi, kami akan menampilkan inilah yel-yel Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Kalian harus menyesuaikan itu biar kelihatan gambarnya. Nah, oke. Ulangi ya, tangannya turun dulu. Tabe, mesin tubuh kita maroso, orang bangga kita manisi. Lapuan Palu Bisa, berdedikasi, ikhlas, senyum, amanah. Lapuan Palu Pasti BBK, pasti BBM. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan video profil Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Yang di share dulu, yang di share. Halo sahabat pemasyarakatan, selamat datang di Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Lapas Perempuan kelas 3 Palu terletak di Jalan Poros Palu Melawi, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi,
merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Lapas Perempuan kelas 3 Palu terbentuk sejak tahun 2017 dan berdiri di atas tanah seluas 23.580 meter persegi dan luas bangunan 2.805 meter persegi. Lapas Perempuan kelas 3 Palu telah melakukan deklarasi janji kinerja sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dimulai dengan apel deklarasi janji kinerja tahun 2020, rapat persiapan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM, asesmen tim Pokja ZI, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan zona integritas di Lapas Perempuan Palu. Lapas Perempuan kelas 3 Palu telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bidang manajemen perubahan diawali dengan pembentukan tim kerja melalui proses seleksi, menghasilkan petugas yang mampu berkomitmen dalam mendukung dan mensukseskan WBK WBBM. Sebagai bagian dari proses penguatan pembangunan zona integritas, pimpinan dan seluruh pejabat struktural melakukan sosialisasi dan evaluasi kepada seluruh petugas agar memahami budaya kerja yang berorientasi pada kebosan masyarakat. Untuk memastikan setiap kegiatan berjalan dinamis, seorang pemimpin sangat diharapkan dapat berperan aktif dan bertanggung jawab serta mampu menjadi contoh yang baik bagi seluruh petugas. Dalam rangka mendukung kinerja petugas yang sesuai dengan prosedur Lapas Perempuan Palu melakukan penataan tata laksana berupa pemasangan standar operasional prosedur, mekanisme dan ketentuan di setiap pelayanan. Kinerja petugas Lapas Perempuan Palu menjadi semakin terukur, mudah diakses, efektif, dan efisien karena menggunakan aplikasi e-office berbasis IT, seperti penggunaan sistem database pemasyarakatan dan pengisian jurnal harian menggunakan sistem informasi manajemen kepegawaian. Masyarakat pun dapat mengetahui program pembinaan yang diselenggarakan di Lapas Perempuan Palu melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, dan website resmi Lapas Perempuan Palu. Peningkatan manajemen sumber daya manusia diselenggarakan melalui 1. Analisa kebutuhan pegawai dan rencana pemenuhan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan beban kerja pada masing-masing fungsi jabatan struktural. 2. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi berupa keikutsertaan pegawai dalam program iklan dan BIMTEK untuk meningkatkan kapabilitas. 3. Kinerja individu ditetapkan sebagai sasaran kinerja pegawai menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian. 4. Penegakan aturan disiplin dan kode etik terhadap petugas. 5. Pemutakhiran data dan informasi pegawai pada aplikasi sistem informasi kepegawaian. Penguatan akuntabilitas meliputi keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas, dan laporan kinerja. Penguatan pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Peningkatan kualitas pelayanan publik diantaranya standar layanan, maklumat layanan, reviews, perbaikan standar operasional prosedur, budaya pelayanan prima, indeks kepuasan masyarakat, dan komyu sehat. Sinona, transaksi non-tunai. Lapas Perempuan Palu bekerja sama dengan salah satu bank, dalam hal ini Bank BRI, untuk menerapkan uang elektronik dalam bentuk kartu berisi, sehingga semua warga binaan dalam berbelanja di dalam lapas menggunakan kartu berisi. Lapas Perempuan Palu juga menerapkan dapur sehat sebagai indikator kehigienisan dan kelayakan layanan kesehatan dan perawatan terhadap narapidana. Dapur sehat di Lapas Perempuan Palu juga telah mendapatkan sertifikat layak izin sanitasi jasa boga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi
sertifikat jasa boga, tata boga, dan penjamah makanan. Saya Randy, saya salah satu pengunjung di Lapas Perempuan Palu. Saya sangat berterima kasih kepada Lapas Perempuan Palu dengan adanya sistem transaksi non-tunai atau Sinona. Saya bisa mengirim uang tanpa harus kesini lagi kepada saudara saya, warga binaan Lapas Perempuan Palu. Ini saya, Wali Kota Palu, memberikan dukungan penuh dan meyakini bahwa Lapas Perempuan Palu insya Allah bisa meraih predikat wilayah bebas korupsi dan juga sekaligus menjadikan wilayah demokrasi dan melayani. Lapas Palu bisa. Saya Luciana Udoko. Saya di sini di Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Saat ini saya sedang menjalani masa hukuman pidana saya. Saya sekarang berada di sini sudah sekitaran 1 tahun 5 bulan, tepatnya 17 bulan saya berada di sini. Alhamdulillah, saya merasa suasananya bagus. Ya, namanya orang di penjara seperti apa, mungkin terbayang di luar penjara itu menyeramkan, bahwa sesungguhnya penjara itu tidak menyeramkan. Di sini kita diajarkan bagaimana kita bisa mengenal diri kita, kemudian kita bisa beradaptasi dengan orang yang tidak kita kenal. Halo, saya Nur. Saya salah satu pengunjung di Lapas Perempuan Palu. Saya sangat terbantu dengan layanan simple karena memudahkan saya untuk mendaftar ketika saya mau mengunjungi keluarga saya atau mau menitipkan barang, sehingga tidak perlu antri lagi. Kami segenap jajaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Palu bertekad untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Lapas Perempuan kelas 3 Palu bisa berdedikasi, ikhlas, senyum, amanah. Masih tuhu kita maroso, morambanga kita marisi. Lapas Perempuan kelas 3 Palu bisa. Nanti untuk YDL-nya Pak Doni mungkin untuk lebih dikasih keras lagi suaranya. Nanti perhatikan juga posisi layar agak ke depan, nanti dengan Meli saling kompak pada saat memulainya itu ya. Ibu-ibu yang di LPP Palu. Siap. Selamat sore Bapak, izin. Selamat sore Bapak. Ya, mohon maaf Ibu tadi sempat agak mundur ya waktunya ya, nunggunya lama ya, karena baru selesai Bu. Ini tadi dengan Lapas Ampana Bu, baru selesai. Siap Bapak, tidak apa-apa. Oke. Untuk LPP Palu ini apakah jumlah dari Pokja 1 sampai 6 apakah lengkap Bu? Hadir semua atau ada yang sakit atau cuti atau bagaimana Ibu? Siap Bapak, ada sebagian yang cuti, ada yang sebagian sakit Bapak izin. Ada yang sakit, sebagian ya? jaga Bapak izin. Ya, tapi hal tersebut tidak mengurangi semangat ya Bu ya? Siap pasti Bapak. Iya, terima kasih. Baik, langsung saja ya Bu, kami mulai. Bisa Bu? Bagus. Ya. Sementara Mas Bagus itu ya, Pak buka dan Oke. Ada yang perlu dihormati dengan penelitian dan BPK.
Ya. Oke, ya Pak, silakan Pak. Oke. Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Satker dari Lapas Perempuan kelas 3 ya, kelas 3 Palu. Siap, Bapak. Dan beserta tim Pokja 1-6 yang dalam pembangunan ZI yang sudah hadir dalam aplikasi Zoom atau virtual, dan yang terhormat rekan-rekan kami dari tim penilai internal, yaitu tim evaluasi 9 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Bapak Ibu sekalian, tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan di sore hari ini, yaitu kegiatan tes evaluasi pembangunan ZI menuju WBK WBPM tahun 2025. Tentunya LPP Palu ini satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Sulawesi Tengah. Izin Bapak Ibu sekalian, ibarat tak kenal maka tak sayang, izin kami memperkenalkan diri. Tim penilai internal yang pertama-tama yaitu pengendali teknis kami, yaitu tadi Pak Hari Purwanto. Beliau kebetulan ada kegiatan lain, Bu, mungkin ini tadi sempat on, namun beliau ada tugas lain, Bu, ada ST lain, jadi tidak bisa menghadiri secara penuh. Dan ada juga salah satu dari anggota kami, Mbak Nurul Khomaria juga, itu juga bersamaan dengan Pak Hari Purwanto, dia juga ada ST yang nggak bisa ditinggalkan. Terus anggota yang pertama yang hadir hari ini yaitu Mbak Wahyu Iriani, bisa dipanggil Mbak Yayu atau Mbak Wahyu juga bisa. Selanjutnya Mbak Risa Nugraini, bisa dipanggil Mbak Risa. Dan saya sendiri, nama Raden Bagus Wasito Utomo, bisa dipanggil Bagus sebagai ketua tim untuk kegiatan di sore hari ini. Tentunya dalam kegiatan pembangunan ZI ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ZI, karena hal tersebut bisa menggagalkan. Mungkin ini bisa dicatat atau diingat-ingat juga bisa, silakan. Yang pertama-tama yaitu komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai dalam pembangunan ZI menuju ke WBK dan WBM. Tentunya Satker ini menjadi role model bagi satuan kerja yang sedang berproses menuju WBK WBPM. Khususnya harus mampu mencetak Satker yang berpredikat WBK WBPM. Yang kedua terkait upload data dukung beserta kualitas implementasinya. Jadi bukan sekedar cuma upload data dukung doang, namun harus ada implementasinya dalam pembangunan ZI ini. Yang ketiga, pastikan bahwa tidak ada temuan pemeriksaan dari Itjen atau BPK. Kalau seandainya ada, itu harus sudah ditindaklanjuti. Berarti harus 100% sudah nihil. Yang keempat yaitu memastikan kepatuhan dalam menyampaikan LKPN. Tentunya kemarin-kemarin dari
LPP Palu kan sudah menyampaikan LKPN, kalau dulu LKSN atau Seraya, kalau setelah keputusan kementerian kita membangun aplikasi Caraka. Nah ini juga pastikan seluruh pegawai di LPP Palu sudah menyampaikan. Dan selanjutnya yang kelima yaitu satuan kerja harus mampu menyajikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, tentunya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan pencapaian kinerja. Selanjutnya yaitu satuan kerja harus telah menerapkan manajemen resiko. Manajemen resiko kan sudah dibuat, itu harus diterapkan dan sesuai dengan real apa yang ada di dalam LPP Palu. Tentunya manajemen resiko itu harus mengacu dengan PK ya, perjanjian kinerjanya. Terus selanjutnya tidak ada berita viral, jadi harus zero berita viral. Kalau seandainya ada berita viral itu pasti otomatis digugurkan langsung, meskipun tingkatannya atau sudah melewati tahap-tahap dan dinyatakan lulus, itu nanti bisa digagalkan. Dan selanjutnya pastikan selalu update berita kegiatan-kegiatan dalam pembangunan ZI. Pembangunan ZI ini yaitu tujuannya keterbukaan informasi publik. Ya, dalam arti satuan kerja ini telah menerapkan manajemen media dengan efektif dan optimal pada media sosial. Dan selanjutnya yaitu program-program yang sudah dibuat atau sudah diterapkan inovasinya pada Satker, ini harus sudah dirasakan kepada masyarakat luar atau masyarakat di dalam, yaitu WPBB. Manfaatnya ini sudah dan juga sudah dilakukan monitoring atau evaluasi secara berkala. Jadi kalau seandainya ada inovasi-inovasi yang misalnya kurang tepat, itu harus dievaluasi dan diperbaiki secara berkala. Bahwa inovasi yang dibangun itu sesuai dengan rekomendasi dari TPN, yaitu soal inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan pengguna layanan. Dan selanjutnya inovasi peningkatan kinerja dan inovasi peningkatan integritas. Jadi ada 3 tadi, pelayanan publik berbasis kebutuhan pengguna layanan, yang kedua peningkatan kinerja, yang ketiga peningkatan integritas. Dan selanjutnya pastikan nomor kantor, seandainya kalau ada customer service dan ada layanan pengaduan, nomor-nomor itu harus kalau bisa ada petugasnya ya, dijaga. Dan seandainya kalau ada yang mengadu, itu cepat ditangani. Kalau seandainya tidak bisa standby terus petugasnya, itu bisa melalui WhatsApp. WhatsApp itu kan bisa disetting secara otomatis untuk menjawabnya. Dan yang terakhir perlu diingat bahwa waktu kemarin sempat Bapak Menteri kita, Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, bahwa seluruh pegawai imigrasi dan pemasyarakatan jangan pernah main-main terhadap narkoba dan penyalahgunaan handphone. Nah, ini terutama biasanya kejadian ini di lapas atau di rutan biasanya, yaitu biasanya disewakan terhadap BBB, terus BBB-nya menyalahgunakan, ternyata mereka ujung-ujungnya dia bandar narkoba, jadi membuat viral, akhirnya gaduh, akhirnya apa yang dibangun ZI-nya gagal jadinya. Jangan sampai ya itu. Oke, selanjutnya saya bacakan terkait teknis tes evaluasinya. Nanti yang pertama perkenalan diri satuan Kasatker, ini nanti waktunya 5 menit ya Bu ya, 5 menit. Terus yang kedua, seandainya punya yel-yel atau video profil, silakan ditampilkan. Ini waktunya cuma 10 menit. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa karena tidak bersifat wajib. Yang ketiga, nanti
Kasatker melakukan pemaparan ZI, waktunya nanti sekitar 20 sampai 30 menit. Dan selanjutnya yaitu live streaming ya. Live streaming ini mulai dari gerbang, terus area parkir, terus dilanjut sarana dan prasarana layanan publik yang umum, dan terkait layanan yang digunakan oleh disabilitas, sampai dengan ruangan pelayanan di dalam. Ini waktunya cuma 15 menit. Terus yang terakhir yaitu wawancara ini tentunya dengan kami, yaitu selaku tim TPI. Waktu yang kami berikan sekitar 3 menit. Oke. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa ya Bapak Ibu, semoga dalam kegiatan ini kita diberikan kelancaran sampai selesai, tidak ada hambatan. Amin. Berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktunya juga tadi juga mohon maaf, kita menyita waktu mundur kurang lebih setengah jam. Ini untuk mempercepat waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Ibu Kasatker, silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bapak Raden selaku Ketua Tim TPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada tim TPI yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Lapas Perempuan kelas 3 Palu, untuk memaparkan tentang Lapas Perempuan kelas 3 Palu menuju WBK tahun 2025. Izin saya memperkenalkan diri selaku Kasatker. Nama saya Udur Martiona sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Palu. Sebelah kanan saya Ketua JI, yaitu Bapak Famdi. Dan sebelah kiri saya Sekretaris JI, Ibu Esther. Dimulai sebelah kiri pojok Ketua Pokja 1 Manajemen Perubahan, Ibu Jessi. Ketua Pokja 2 Penata Laksana, Ibu Kusumawati. Ketua Pokja 3 Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Martina Munda. Ketua Pokja 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Bapak Ibu Dwi. Ketua Pokja 5 Penguatan Pengawasan dengan Ibu Eri Sandi. Dan terakhir Ketua Pokja 6 Peningkatan Pelayanan Publik dengan Bapak Effendi. Baiklah, selanjutnya kami akan menampilkan yel-yel dari Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Tapi masih tubuh kita maroso, orang banget kita marisi. Lapuan Palu Bisa berdedikasi, ikhlas, senyum, amanah. Lapuan Palu Pasti WBK, pasti WBBM. Izin Pak Ketua, selanjutnya kami akan menayangkan tayangan video profil Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Selamat menyaksikan. Demikianlah Bapak Ibu tim penguji, video singkat mengenai profil Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Inilah profil Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Lapas Perempuan kelas 3 Palu dibangun pada tahun 2018 dengan luas tanah seluas 23.580 meter persegi yang beralamat di Jalan
Poros Palu Kulawi, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Palu, Sulawesi Tengah. Lapas Perempuan Palu memiliki moto bisa, berdedikasi, ikhlas, senyum, serta amanah. Adapun sumber daya manusia yang terdapat di Lapas Perempuan kelas 3 Palu, jumlah pegawai sebanyak 56 orang, di mana laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 38 orang, yang mana pejabat strukturalnya terdiri dari 5 orang, staf administrasi sebanyak 27 orang, serta petugas pengamanan sebanyak 24 orang. Per hari ini, Mei 2025, total jumlah warga binaan Lapas Perempuan kelas 3 Palu sebanyak 223, ditambah 2 orang bayi, yang mana tahanan sebanyak 29 orang, serta narapidana sebanyak 193 orang. Progres dan pencapaian hasil kinerja tahun 2024. Yang pertama, capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja. Bahwasannya di sini adanya sasaran strategis. Sasaran strategis yang pertama, meningkatnya pelayanan perawatan narapidana atau tahanan, anak binaan atau klien di wilayah dengan indikator kerja utama yaitu presentasi pemenuhan layanan makanan dan kesehatan bagi warga binaan dengan target 90%, capaian tahun 2024 2020%, 90%, keterangan penyelenggaraan makanan dan pelayanan kesehatan. Sasaran strategis kedua, meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan kepribadian, pelatihan advokasi, pendidikan, dan penanganan narapidana, di mana indikator kerja utamanya presentasi narapidana yang mendapatkan hak remisi, integrasi, dan pembinaan keterampilan dengan target 80%, capaian tahun 2024 80%. Sasaran strategis ketiga, meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai dengan standar, di mana indikator kerja utamanya presentasi keamanan dan ketertiban UPT pemasyarakatan dengan target 90%, capaian tahun 2024 90%. Sasaran strategis yang keempat, meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan UPT pemasyarakatan dengan indikator kerja utama presentasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi, targetnya 100%, serta capaian tahun 2024 100% dengan keterangan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi. Progres dan pencapaian hasil kinerja tahun 2024 Lapas Perempuan kelas 3 Palu, fasilitas dan pembinaan masyarakat dengan pagu 2,2, target 378 orang, presentasinya 99,90%, operasi bidang keamanan, layanan dukungan manajemen internal, layanan manajemen sumber daya manusia, layanan manajemen kinerja internal, yang mana capaian kinerja itu berdasarkan anggaran 100%. Selanjutnya, 6 area perubahan yang dimulai dari pertama, area manajemen perubahan. Tujuan mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi, mentransformasi mindset dan kultur set organisasi dengan target perubahan pola pikir, perubahan budaya kerja, ASN berakhlak. Sebelum atau before-nya, ASN dengan pola pikir dan budaya kerja yang tidak profesional. Setelahnya, ASN yang berakhlak. Area kedua, penataan tata laksana. Tujuan, 1. Meningkatkan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja. Targetnya berbasis IT. Kedua, manajemen efektif dan efisien. Ketiga, peningkatan kinerja. Before, akses informasi sangat terbatas, dan yang setelahnya, informasi semakin mudah diakses melalui secara online maupun offline. Terbukti dengan piagam penghargaan yang telah diberikan kepada Lapas Perempuan kelas 3 Palu sebagai satker terbaik ketiga dalam kegiatan publikasi dan glorifikasi informasi pemasyarakatan pada Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 tahun 2023.
Area perubahan ketiga, penataan manajemen sumber daya manusia. Tujuan, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dengan target sumber daya manusia disiplin dan profesional, ketaatan pengelolaan sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia, serta profesionalisme sumber daya manusia. Sebelumnya, belum maksimalnya pengimplementasian hasil penilaian kinerja individual dan masih kurangnya pemahaman pegawai terkait aturan disiplin dan kode etik pegawai. Setelahnya, telah dilakukan pemberian reward bagi pegawai teladan dan manajemen kepada berdasarkan kinerja dari atasan langsung. Telah dilaksanakan sosialisasi PP nomor 99 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil atau ASN. Area perubahan keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Tujuan, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dengan target peningkatan kinerja, peningkatan akuntabilitas. Before nilai IPK triwulan pertama tahun 2024 100%, setelahnya mempertahankan sebelumnya dengan nilai IKPA triwulan pertama tahun 2025 dengan 100%, yang mana keterlibatan pimpinan dan pejabat struktural dalam perencanaan dan penyusunan anggaran diharapkan bisa sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Area kelima, penguatan pengawasan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dengan target kepatuhan terhadap pengelola keuangan, penyalahgunaan wewenang menurun, peningkatan sistem integritas, serta bebas KKN. Before, tidak ada pengetahuan tentang unit pengendalian gratifikasi dan pelaporan unit pengendalian gratifikasi. Terbatasnya media pengaduan masyarakat maupun warga binaan. After, pelaporan unit pelaporan gratifikasi dilakukan secara berkala dengan pelaporan yang akurat dan dengan adanya sosialisasi dan himbauan kepada dapat meminimalisir terjadinya pungli dan gratifikasi, serta telah tersedianya media pengaduan melalui kontak aduan atau kotak aduan, telepon atau WA maupun media sosial. Area perubahan keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat untuk pelayanan yang diberikan oleh Lapas Perempuan Kelas 3 Palu dengan target peningkatan kualitas layanan, standar layanan, peningkatan IKM, serta kepercayaan publik. Sebelumnya ruang pelayanan kurang representatif dan pasif menunggu pengguna layanan. Setelahnya ruang pelayanan representatif dan aktif mendekatkan layanan dengan penggunaan layanan seperti pelayanan kesehatan homeo sehat dan pelayanan prima bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Adapun identifikasi dan mitigasi risiko. Permasalahan terdapat pada pungli dan gratifikasi dengan risiko resisten terhadap pungli dan gratifikasi, penyebab kurangnya sosialisasi kepada pengguna layanan terkait pungli dan gratifikasi, dengan mitigasi risiko mensosialisasikan kepada warga binaan maupun masyarakat terkait segala bentuk layanan di lapas, baik integrasi, remisi, izin keluar, pemindahan kamar, dan lain-lain, tidak dipungut biaya atau gratis melalui media elektronik maupun media cetak. Adapun inovasi yang terdapat di Lapas Perempuan Kelas 3 Palu berbentuk inovasi layanan simple, yang mana simple ini adalah sistem informasi manajemen pendaftaran layanan dengan indikator aplikasi pengguna layanan yang di dalamnya memuat beberapa layanan, yaitu layanan titipan, layanan kunjungan, dan layanan video call. Outcome-nya mempermudah bagi pengguna layanan untuk memperoleh layanan. Bapak Ibu sekalian, tim Des Evaluasi, inilah beberapa penghargaan yang telah diterima oleh Lapas Perempuan Kelas 3 Palu. Boleh kita lihat. Jenis-jenis penghargaan. Salah satunya di mana IKPA mencapai
mencapai 100% dengan indikator pelaksanaan anggaran 100%. Baik Bapak Ibu tim Des Evaluasi, inilah paparan kami Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Mohon untuk kekurangan-kekurangannya dan kami siap menerima untuk masukan-masukannya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Beri aplaus buat ibu-ibu di LPP Palu. Terima kasih Ibu atas paparannya. Saya rasa paparannya memang cukup bagus Bu. Ini jujur aja dari satker-satker sebelumnya yang saya evaluasi. Ini baru ini yang memperlihatkan paparan itu before afternya Bu, secara lengkap. Ya semoga aja dengan des evaluasi ini nanti Ibu berserta jajarannya bisa lanjut ke jenjang berikutnya ya Ibu. Ya semoga aja. Tapi jangan ibaratnya bangga dulu Bu. Ini perjuangan dari awal dulu ya Ibu ya. Nanti juga semoga aja ada masukan-masukan dari kami, entah dari teman-teman kami ini juga mohon juga sebagai catatan atau perbaikan ya Ibu. Selanjutnya yaitu live streaming Bu ya, live streaming. Nanti live streamingnya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, mulai dari pintu gerbang ya, pintu gerbang, terus area parkir, terus selanjutnya sarana dan prasarana layanan publik, dan fasilitas-fasilitas yang disabilitas, terus selanjutnya ruangan-ruangan pelayanan yang ada di LPP Palu. Waktunya cuma sebentar juga, itu ada 15 menit. Silahkan Ibu berserta jajarannya untuk melaksanakan live streamingnya. Siap Bapak, kami akan melaksanakannya. Orang saya tidak tahu. Izin Bapak, Ketua Tim. Ya. Iya, Ibu. Ini, silakan. Ya. Ini dimulai dari depan. Kebetulan Pak izin, Lapas Perempuan Palu ini tidak belum ada pagar ya? Ya, tidak memiliki pagar atau tidak memiliki gerbang. Jadi sehingga kita langsung ke jalan besar, dan ini sudah pernah diusulkan Bu untuk anggaran Bu? Ya, sudah. Oh sudah ya? Ya Bapak, sudah. Pertama Ya, kali tahun tapi berapa Bu untuk mengusulkan Bu? Kemarin Bapak izin tahun 2024. Tahun kemarin. Ya. 2024 ya. Terus keburu Ya. perpisahan kementerian ini ya Bu ya jadinya ya. Ya Bapak. Iya. Nah, karena tahun 2025 juga kemarin tuh bulan Januari saya juga sudah mengusulkan
tapi Ya. sampai sekarang belum bisa untuk direalisasikan, izin Bapak. Iya, Ini itu karena pun kami juga. tidak Ya, kan kenapa? ada efisiensi juga kan Ya. Bu, kita Ya, semua itu mengalami Ya. hal tersebut. Oke, silakan dilanjut Ibu. Nah, izin Bapak, ini adalah banner kami yang menyatakan selamat datang di wilayah zona integritas Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Ya. Ini Ini alur pembangunan layanan tahun berapa Bu? Ini gedungnya Bu? izin tahun 2018 Bapak pembangunannya, izin Pak. 2018 ya. Ini alurnya alur yang menyatakan layanan terpadu, layanan penitipan barang, parkir khusus pegawai dan lain sebagainya. Oke. Oke, lanjut Baik, ke dan lanjut Pak, izin. ya, ke parkiran. Masuk. Mohon maaf Pak, jaraknya agak jauh-jauh ini Pak. Walah, parkirannya terpisah ya Bu ya? Izin. Ya, Parkirnya terpisah antara parkiran pegawai dengan parkiran pengunjung. pengunjung. Siap Bapak, untuk parkiran pengunjung ini ada ya Pak di sebelah sayap sebelah kanan gedung Pak, izin. Oh, ke sebelah kanan. Ya, itu parkirannya Pak. Yang ada itu tuh. Ada ini apa namanya? Payon ya? Kok bahasa Ya. Jawa ya? Ya, izin Bapak. Iya, oke. Kita oke. lanjut Bapak, izin. Mm-mm. Ini parkiran motornya Pak. Jadi melewatin rumput ya? Ini kalau Ya. parkir ya, belum ada ibaratnya belum di paving atau belum di ini Ada. apa? Dicor ya? Izin Bapak, ada sebagian paving, ada sebagian rumput, izin Pak. Oh gitu. Oke oke oke. Ya. Di pintu PR-nya. utama lobi kami ada maklumat pelayanan Pak, izin. Maklumat pelayanan. Oke. Ya, maklumat pelayanan. Terus Menkomas. ada pelayanan komunikasi masyarakat posnya yang kemas. Terus ada parkiran mobil untuk pegawai. Oh ini parkiran pegawai ya? Ya, dari ujung sana sampai ke ujung sana Pak, izin. Iya. Untuk Ya. motor Ibu? Untuk motor? Ya, izin Parkiran Bapak, ada motor? Bapak. Ada ya? Ya. Oh ya. Ini seperti itu untuk ya. parkiran disabilitas, izin Bapak. Oh yang biru ini ya, yang apa? Pavingnya biru. Ya, Oke disabilitas. oke. Izin, ini untuk parkiran motor pegawai Bapak, izin. Iya pegawai ya. Kalau yang umum kan tadi yang sebelah kanan tadi kan? Ya, benar Bapak. Ya oke. Izin, ini untuk layanan pengaduan kami dan itu adalah nomor yang aktif, nomor pengaduan kami Pak. Sampai sekarang ini ya aktif ya. Ya, ya. Terus untuk petugasnya apakah ada yang khusus Bu? Atau di SK-kan? Siap, Untuk ada petugasnya? ada petugas yang yang di SK-kan untuk menerima layanan pengaduan. Ada ya, oke. Ya, ada. Terus untuk Lanjut, Pak. pengaduannya apakah ada atau tidak Bu? Layanan belum, tidak ada Belum. Pak. Untuk Ya, kalau jangan sampai tidak ada ya. Jangan sampai ada Pak, izin ya, siap. Oke, ya Jadi ini dilanjut. untuk parkir motor pegawai Bapak, izin. Ya, oke. Ya. Yang ini merupakan kotak aduan. Oh, kotak Untuk pengaduan. masyarakat. Nah, jadi jadi kalau misalnya masyarakat ini mendapatkan atau mempunyai keluhan, maka dia bisa untuk melaporkan atau membuat aduan kepada lapas perempuan. Oke. Jam kita untuk besukan dan penitipan barang. Ini kalau pendaftaran di sini juga atau beda lagi Bu tempat Tidak pendaftaran? Pak, ini Cuma hanya- khusus untuk pengaduan ini. aja. Enggak Pak, ini untuk itu penitipan barang. Oh, Jadi penitipan barangnya, barang. ya, jadi pembarangnya dititipkan di sini. Nanti kami akan melakukan penggeledahan barang.
Oke. Terus untuk pendaftarannya di sebelah? Ya, ada Bapak, izin. Ada di depan ya. Oke. Mas Bagus, Ibu mohon izin sebelum jalannya terlalu jauh, mungkin bisa ditunjukkan ke kami apakah ada alur layanan yang dipasang di depan. Nanti daripada keburu masuk tapi keluar lagi nanti kita. Ya, ada Ibu, ada izin. Ini Sebelah kami mana ya? itu untuk yang tolak komunitas itu 0 rupiah, serta ini alur layanan kunjungan. Nah, yang pertama itu pengunjung dia harus sudah ada jalur-jalurnya Ibu, izin. Jadi pengunjung ketika mau masuk mendaftar mereka sudah membaca dulu alurnya seperti itu, Bu. Kira-kira alur apa aja yang udah dipasang di lapas ya Ibu ya, izin. Izin Bu. Ya, alur apa saja yang sudah dipasang di lapas untuk memudahkan masyarakat dalam berkunjung dan memanfaatkan layanan di lapas di LPP. Baik. Iya Bu. Untuk hanya itu aja. Alur layanan kunjungan sama alur pengurusan untuk integrasi, untuk pengurusan remisi, dan untuk alur untuk mendapatkan informasi-informasi dan standar layanan yang sudah ada di layanan Bu, izin. Boleh Bu, saya pandu ke layanan pendaftaran. Yap, boleh. Ini tadi alurnya dipasang di mana ya? Oh, di situ. Enggak Bu, alur kunjungan tadi itu di depan Bu supaya bisa diakses semua pengunjung, apalagi pengunjung baru ya Bu. Nah kalau ini saya tadi bilang ini proses atau alur pengusulan untuk asimilasi, TB, CB, dan kami juga daftar menu makanan yang kami berikan kepada warga binaan kami per 10 hari Bu. Iya. Terus ini alur proses pengusulan remisi, izin Bu. Bu, untuk yang 10 menu itu, ya kan Ya. Bu, di situ tertulis peraturannya nggak Bu? Kalau di sini Bu, kalau di sini Pak, ada ini Pak. Aturannya itu ada di, saya buat di dapur Pak, izin. Kalau ini hanya dapur menu 10 hari, izin Pak. Oke, berarti mungkin berikutnya itu ditempel aja di situ. Berarti kita kan buat untuk menu 10 hari ini kan bukan ngasal ibaratnya gitu kan, karena memang ada di peraturan gitu ya. Oke. Siap Pak, dilaksanakan Pak. Ya. Siap izin, saya akan ke alur layanan penerimaan dengan menggunakan Simple. Oke. Izin Pak, jadi kami mempunyai inovasi ini, inovasi Simple, yang mana memudahkan pengunjung ataupun memudahkan orang lain yang mau mengunjungi keluarga di sini dengan tidak harus mengantri panjang, tetapi bisa menggunakan aplikasi Simple, yang mana setelah dia melakukan aplikasi Simple itu, dia bisa menitipkan barang, setelah itu dilakukan penggeledahan oleh petugas kami, setelah itu boleh langsung masuk ke ruang kunjungan dan membuat efisiensi dalam waktu ketika mereka harus bertemu dengan keluarga mereka yang di dalam. Jadi aplikasi Simple ini online atau harus datang ke situ Bu untuk mengisinya? Izin Pak, online Pak. Online ya, boleh online. Nah, ya. Jadi untuk memudahkan mereka daripada mereka ngantri panjang ya kan Pak, kita tidak tahu pengunjung ini hari ini banyak atau besok banyak. Oleh sebab itu kami memudahkan kepada pengunjung karena kami sudah sosialisasi juga kepada warga binaan bahwasannya daripada ngantri panjang lebih baik mengisi Simple sehingga nanti ketika datang mereka bisa cepat bertemu keluarganya yang di dalam. Izin Pak. Oke. Ya. Lanjut. Yang ini sebagian inovasi itu ya Bu? Siap ya Pak, inovasi. Ya. Sini juga ini merupakan ruang tunggu dari pengunjung. Ada tempat duduk prioritas, ada juga buat yang bukan prioritas, dan juga kami di ruang kunjungan ini kami ada banner tentang wajib tolak gratifikasi. Serta di sini juga kami memamerkan hasil warga binaan kami. Siapa tahu ada pengunjung yang tertarik Pak.
Dan kami juga ada daftar layanan pada lapas. Di sini juga akan ada duta layanan yang setiap hari memberikan pelayanan dan juga layanan informasi apabila ada pengunjung yang membutuhkan informasi tentang lapas perempuan Palu, terkhususnya tentang keluarga mereka yang menjalankan pembinaan di sini, Pak Jin. Oke. Di ruangan sisi itu Bu ada snack cornernya nggak Bu? Yang ibarat? Oh, ada. Ada. Snack cornernya ada. Iya, Pak. Oke. Ya, ini Pak Izin. Boleh. Kami menyediakan minuman dan snack. Jika haus atau bagaimana mereka bisa memakainya seperti itu. Terus untuk sekarang saya tanya yang terkait kompensasi Bu, seandainya petugas di LPP itu misalkan nggak sesuai dengan SOP, biasanya kan mereka itu kompensasinya berbentuk apa Bu di situ Bu? Kompensasi untuk apa? Izin, mohon tahu Pak, boleh diulangi? Ibaratnya gini Bu, SOP terkait kunjungan ya, misalkan cukup 15 menit pasti sudah bisa boleh masuk, katakanlah gitu. Nah, ternyata petugasnya ini lama nih, sampai setengah jam, 1 jam dia pengunjung itu nunggu, kan pasti itu kan di luar menyalahi SOP Bu. Nah, pastinya ada kompensasinya gitu. Nah, yang aku tanyakan kompensasinya bentuknya apa? Baik, kami akan memberikan indera mata atau apa? Ya, souvenir hasil karya kami kepada pengunjung Pak Jin. Ya, itu tertulis nggak Bu? Tertulis. Di mana Ibu izin? Kompensasinya kalau ada tertulis. Izin Bapak untuk tertulisnya, karena kami ada duta layanan di sini, jadi duta layanan itu yang menjelaskan bahwasanya jika kami tidak tepat waktu, kami berikan kompensasi seperti itu Pak Jin. Oke, berarti ini ada saran ini Bu ya, ya nanti untuk kedepannya atau secepatnya lah Bu, buat secara tertulis Bu, terpasang di situ. Hati-hati nanti saling mengingatkan lah ibaratnya, biar anggota atau jajaran Ibu itu juga ada warningnya lah ibaratnya. Kalau kesalahan dari petugas itu pasti harus ada kompensasinya pengunjung. Itu ya Bu ya. Dan kami segera tindak lanjuti Pak. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya, oke. Izin, di ruang pendaftaran tadi Pak ada sarana dan prasarana untuk disabilitas, ada tempat, ada kursi roda Pak, izin. Dan di sini juga kami menyediakan toilet untuk disabilitas dengan jalurnya masing-masing. Toilet disabilitas, izin Pak. Ya. Dengan itu ada gagangnya, gagang untuk pegangan disabilitas. Oke. Ya. Baik, selanjutnya kami akan mengarahkan ke ruang kunjungan, izin Bapak, yang mana tadi ini tertulis. Ini masuk ya, ini kita masuk jangan ke masuk ruang dulu, kunjungan. Iya Bapak. Yang tadi itu ada ruang laktasi nggak Bu? Ruang laktasi, terus ruang pemeriksaan badan, apakah ada di situ? Ya, izin Bapak untuk Ya kan, ruang kelewatan. laktasi. Enggak, izin Bapak untuk ruang laktasi memang ada, tapi di dalam Pak. Oh, di dalam. Oke. Ya, di area Ini untuk kunjungan pemeriksaan karena ya? Ini ruang iya Bapak. pemeriksaan. Ya, Ya, jadi tadi pada saat mereka sudah dapatkan nomor antrian, maka kami, petugas kami melakukan penggeledahan baik pria maupun wanita, izin Bapak.
Oke. Setelah itu, kalau untuk ruang laktasi memang sudah kami siapkan, tapi ruang laktasinya ada di dalam Bapak, karena memang gedungnya untuk laktasi. Iya. Lebih privat lah ibaratnya ya. Ya. Untuk kalau arena bermain, Bu, di dalam juga. Pak izin Pak, mungkin yang Bapak maksud ini ya Pak, izin ya, standar kompensasi penerima layanan. Nah, ada gitu. Ya. Kenapa Iya, Bapak, tadi ini bingung menjelasin? Ya, Jadi oke. Bapak ini bentuk souvenirnya. Iya gitu. Itu kan sebenarnya dari tahun kemarin kan sudah ada. Ya. Iya, siap Bapak. Ya nggak apa-apa, kelewat namanya manusia, nggak apa-apa. Yang penting ada, yang penting. Oke, dilanjut Ibu, sip. Siap. Kita langsung ke ini ya Bapak ya, ke ruang kunjungan ini. Ruang kunjungan, oke. Ini ruang kunjungan, mohon maaf ya Pak atas lama karena memang jalannya tempatnya agak jauh kan. Nggak apa-apa kan memang luas tempatnya. Jadi sebelum kita masuk, ini kami sudah memberikan pemberitahuan jadwal kunjungan di Lapas Perempuan kelas 3 Palu, ada Senin sampai Kamis dan hari Sabtu. Hari Jumat kita libur Pak. Jumat sama Minggu Untuk libur. kunjungannya ya Pak. Oke. Ya, untuk kunjungannya, tapi pegawai tetap masuk Pak. Iya. Jadi jadwal kegiatan pembinaan. Jadwal kegiatan pembinaan untuk yang Pembinaan rohani ya. Nah. Rohani. Oke. Ya, di sini juga kami memberitahukan untuk tamu-tamu, karena selain pengunjung kami juga punya tamu kedinasan, yang mana ada polisi, ada kejaksaan dan lain sebagainya. Kami juga memberikan peringatan bahwasanya tidak boleh masuk handphone, kamera, senjata tajam dan senjata yang lainnya. Izin Bapak. Oke. Ini kita masuk wortir ya Pak. Ya, silakan. Ini merupakan papan kontrol lalu lintas di portir, yang mana keluar masuk warga binaan kami dicatat di sini per hari, atau dalam satu hari itu ada 3 regu pagi, siang dan malam. Maka ini akan otomatis segera diganti oleh anggota regu ataupun oleh anggota portir yang saat itu berdinas. Ini papan kontrol Pak, izin. Ya. Baik Bapak, ini untuk sementara ini merupakan X-ray barang. Mohon maaf, X-ray barang ini sudah sejak tahun 2012 Pak. Ini sudah tidak berfungsi 2004 ya. 2024 Pak, mohon maaf. Oh iya. 2024 karena memang ini, banyak sih pada rusak semua sih Bu di tempat-tempat lain. Iya Ya. Bapak. Karena kesulitan dari teknisi sama spare part-nya Bu. Mahal ya Pak ya. Mahal, terus teknisinya nggak sembarang juga kan. Betul. Itu memang Apalagi kita di produknya dari kabupaten. luar. Apalagi kita di kabupaten yang paling susah Iya, untuk benar. gitu. Tapi saya sudah laporan di awal tahun itu, saya sudah laporan ke pusat bahwasannya itu X-ray barang saya rusak dan mohon untuk ditindaklanjuti. Oke. Izin Bapak, ini di portir ada SOP penggeledahan badan pengunjung dan juga siapapun yang berkunjung ke Lapas Perempuan Palu. Jadi itu wajib diketahui oleh semua pengunjung yang datang ke Lapas Perempuan, sehingga nanti kami bisa, dan pada saat penggeledahan pengunjung ataupun tamu kami tidak tersinggung, karena sudah SOP-nya setiap orang yang datang ke lapas wajib diperiksa melakukan penggeledahan badan. Dan penggeledahan badan ini pun ada laki-laki dan ada perempuan Pak, izin. Iya, Bu izin ruang penggeledahan ada lagi ya? Kalau untuk ruang penggeledahan itu Pak, izin yang tempat yang tadi Pak, karena kalau sudah masuk. Berarti gini Bu ya, ini masukan saja Bu. Papan ini ditaruh di sana Bu, di depan tadi. Baik, siap. Jadi kalau di sini fungsinya kurang mengena. Siap. Ya kan? Karena pemeriksaannya kan di sana Bu, di depan. Tapi kok dipasang di sini kan kurang efisien maksudku. Itu ya Bu ya, masukannya. Baik Bapak, ya terima kasih Pak, yang lanjutin. Oke, siap Bapak. Kita lanjut Pak ke ruang kunjungan, izin Bapak. Mengingat waktu dan jarak, siap.
Izin Bapak, sebelum memasuki area steril, kita ada kotak ataupun loker penitipan barang untuk misalnya kalau misalnya ada instansi lain, misalnya polisi membawa handphone atau mitra kerja kita datang, maka semua dititipkan di loker ini dan kuncinya dibawa atau bertanggung jawab sendiri oleh pengunjungnya. Seperti itu Pak. Jadi yang megang kuncinya ini bukan petugas tapi pihak yang menitipkan barangnya. Izin. Kami terdapat beberapa loker dan ini kita ke ruang kunjungan Pak. Izin. Ini ruang kunjungan atau ruang besuk lapas perempuan Palu. Saya memang yakin sih Bu kalau di LPP itu selalu bersih tempatnya karena dipimpin oleh Ibu-Ibu Sri Kandi ini memang luar biasa. Jadi Bapak untuk di ruang kunjungan kami juga menerapkan daftar menu 10 hari untuk warga binaan kami meskipun kami belum buatnya aturannya terletak di aturan mana. Dan di ruang kunjungan juga dalam ruang kunjungan ini juga kami memberikan alur proses pengusulan atau pengurusan asimilasi, integrasi warga binaan sehingga mereka bisa untuk mempersiapkan diri ketika nanti memang sudah saatnya mereka seperti itu Pak. Jadi mereka hanya bisa mungkin membaca nanti kalau misalnya mereka kurang paham ada petugas kami yang menjaga layanan kunjungan dan bisa berkomunikasi kepada petugas kami. Pak, selanjutnya ini ruang bermain anak. Kebetulan cuma satu ya, itu gak ada temennya ya Bu ya. Iya Bapak. Minta temen itu kayaknya Bu. Iya Bapak, ini kan karena sudah tutup kamar jam besukan sudah tidak ada. Iya. Ini ruang bermain anak-anak, jadi sehingga pada saat kunjungan orang tuanya anak-anaknya bebas bermain di sini. Terus untuk yang laktasi tadi Bu? Apa Pak? Laktasi. Oh ini ya, ini ruang laktasi ya. Ya ini izin ruang laktasi kami. Untuk kelengkapannya yang disediakan apa saja? Ya ini Pak ada wastafel, ada tisu basah Pak izin. Ada tisu kuku, ada masker Pak. Ya ada tempat untuk ibu menyusui. Kita anak atau mengganti popok Pak. Mengganti popok? Disediakan popoknya? Iya Pak. Enggak popoknya bisa? Oh enggak. Tidak Bapak. Berarti lain kali disediakan Bu ya? Iya Bapak, kami akan lakukan. Terus dikasih tempat sampah Bu. Tadi saya belum lihat tempat sampah juga. Biar nggak buang sembarangan nanti pengunjungnya maksudnya. Ini dispenser buat kunjungan. Ya, ini dispenser Pak. Kalau ada pengunjung yang haus, kami siapkan air minumnya Pak. Izin. Ini ruang kunjungannya. Mereka untuk sementara saat ini mereka memakai lesehan Pak izin. Dan ini tong sampah yang tadi saya maksudkan Pak izin. Di luar ya. Tapi kalau bisa yang tadi ruang laktasi dikasih aja Bu di situ. Biar gak Bapak masuk. kami laksanakan. Di sini juga Pak kami menekankan bahwasannya seluruh pengurusan ini, seluruh pelayanan integrasi kami gratis Pak izin. Sip. Lanjut Bu. Ke ruang pelayanan yang lainnya mungkin ya. Ini kan untuk kunjungan udah selesai Bu. Baik. Jadi saya akan mengarahkan Bapak ke ruang kunjungan kesehatan ya Pak ya. Iya benar. Pelayanan kesehatan. Mohon maaf Bapak, memang jaraknya agak jauh jadi membutuhkan waktu agak lama. Pos-posrek ya. Luasnya berapa Bu? Tanahnya Luas mana Pak izin? Luas tanah. Oh, luas tanah 23.000
580 meter persegi Pak, ya siap. Tadi saya sudah di paparan saya sudah. Oh, paparan ada ya tadi ya. Siap. Saya Di awal profil Pak izin. Oke, terima kasih. Baik. Ini poliklinik kami namanya Poliklinik Komiu Sehat. Apa Komiu? Kamu. Ya, artinya Komiu itu bahasa sini sehat Pak. Oh, iya iya. Kamu Pak. Iya, siap. Oke, Bu. Siap, betul. Lanjut. Siap. Izin di sini di klinik kami ini ada struktur organisasi. Struktur organisasinya itu saya selaku satker, ada instruksi pembinaan, ada penanggung jawab klinik itu ada dokter. Di sini ada perawat, di sini juga ada apoteker Pak. Oke. Di sini ada alur pasien untuk berobat. Dan izin layanan kliniknya udah ada Bu, izin kliniknya? Ya, sudah Pak, ini izin. Alhamdulillah. Ya, tahun berapa Ibu? Tahun 17 Juli 2024 Pak izin. Oh, masih baru ya. 2024. Alhamdulillah, yang penting sudah terdaftar, katakanlah sudah izinnya sudah sah ibaratnya. Ya. Karena itu nggak gampang Bu. Ya, banyak lapas atau rutan itu pingin kliniknya yang kayak Ibu ini, tapi belum keluar dia persetujuannya. Ini alhamdulillah udah turun ini. Oke, lanjut. Mas Bagus, izin sudah 25 menit, mungkin bisa dipersingkat lagi. Dipersingkat lagi Bu, izin. Emang luas ya tempatnya ya. Iya Bapak, ini izin, ini surat izin praktek dari dokter kami, ini surat izin praktek dari perawat kami, dan ini merupakan surat tanda registrasi bahwasanya ini sudah apoteker kami sudah terregistrasi menjadi apoteker. Ya udah Bu, izin untuk mempersingkat waktu. Ya. Ibu boleh kembali lagi ke ruang meeting Zoom tadi Bu. Ya. Saya anggap udah lah ini. Saya lihat juga alhamdulillah udah kelihatan lengkap lah ibaratnya. Kalau untuk kurangnya sedikit-sedikit mah wajar, nanti bisa Ibu lengkapi. Jadi kami izin Pak, sekarang lagi proses untuk klinik akreditasi Pak izin. Iya. Untuk jumlah dokter ada Bu di situ Bu. Dokternya ada ya? Ini ada 1 dokter umum Pak dan 1 perawat. Oh, dan 1 perawat. Jumlah pegawai tadi berapa Bu? Jumlah pegawai 56 orang Bapak, perempuan 38 orang Pak izin. Kebanyakan memang perempuan. Iya, kan LPP Bu. Iya Pak. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya atas penjelasannya. Ibu ini jadi lari-lari nih, karena memang luas ya tempatnya Ibu. Iya siap Bapak. Oke. Ya nanti kalau kami dapat rezeki bisa main ke sana Bu, bisa melihat langsung lah ibaratnya. Amin. Ditunggu ya Pak. Iya, karena ini kan memang anggarannya nggak ada Bu, kita kan efisiensi nih. Jadi melakukan tes evaluasinya ya melalui Zoom ini jadinya. Siap Bapak. Ini Bapak, ini penghargaan kami. Kapan perempuan Palu raih. Ini dari BNN Pak ini. Oh, BNN ada. Ya. Iya. Ini dari Jepang, layanan publik Kota Jepang. Sebelumnya kenapa Bu gagal meraih WBK-nya Bu? Kalau boleh tahu Bu? Ya, karena inovasi kita Pak itu kan aktifnya di Juni 2024. Jadi mungkin karena baru inovasinya belum familiar buat pengunjung, sehingga mungkin tim evaluasi melihat ini inovasinya belum yang kemarin itu diterapkan gitu ya jadinya ya. Dianggap tupoksi pegawai mungkin. Oh gitu. Kita lanjut ke langsung ke itu ya Pak ya. Iya, ke ruang meeting Zoom Bu.
Baik Bapak Ketua dan tim penguji atau tim des evaluasi, tadi kita sudah melihat atau tadi saya sudah memaparkan tentang pelayanan-pelayanan yang ada di Lapas Perempuan kelas 3 Palu secara live streaming. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan pada saat live streaming. Saya selaku Kasatker mohon untuk masukannya untuk kedepannya kami, agar kami bisa memperbaiki pelayanan kami sehingga kami bisa meraih WBK tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Kasatker beserta jajarannya atas tahap-tahap yang sudah kita laksanakan tadi. Acara selanjutnya yaitu wawancara, Bu. Wawancara ini kurang lebih 30 menit ya, Bu ya. Yang pertama ini saya mau bertanya kepada Ibu ya, Bu selaku Kasatker ini bagaimana ya, Bu, caranya untuk mengarahkan dan memantau kerja dari tim Pojja ZI, Bu, yang telah melibatkan seluruh unsur pegawai di lingkungan satuan kerja. Silakan Bu dijelaskan, Bu. Baik, saya selaku Kepala Satuan Kerja Lapas Perempuan kelas 3 Palu, bagaimana cara saya mengarahkan atau memantau seluruh tim ZI kami Lapas Perempuan Palu. Yang pertama, saya selalu atau kita intent bertemu melalui briefing baik secara tatap muka dan juga kami membuat grup WA yang mana kalau ada masalah di luar dari briefing kami langsung membicarakannya melalui grup WA sehingga ketika permasalahan saya bisa memantau dan kita antar satu tim dengan tim yang lain bisa memberikan masukan sehingga masalah itu bisa kami selesaikan secara bersama-sama. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya yang terakhir, Bu, saya bertanya begini, Bu. Seandainya ya, Ibu kan ini sebagai Kasatker ya, Bu. Seandainya ada kejadian viral, Bu, di tempat Ibu, upaya-upaya apa saja yang Ibu laksanakan atau lakukan untuk untuk mensterilkan atau mengatasi berita viral yang terjadi di satuan kerjanya Ibu? Langkah-langkah apa aja, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Baik, Bapak izin langkah-langkah ketika ada suatu kejadian yang viral yang terjadi di dalam lapas itu. Yang pertama, saya akan meng-cross check tentang pemberitahuan yang viral itu, apakah itu benar atau hanya sekedar oknum tertentu yang ingin ingin berusaha untuk memviralkan kita dengan memberitakan berita-berita yang tidak benar seperti itu. Yang pertama, saya cross check dulu kebenarannya, apakah itu benar atau tidak. Yang kedua, saya akan pasti mengklarifikasi kepada pihak yang memviralkan bahwasannya itu apakah benar itu yang viral itu benar-benar terjadi di sini atau tidak, seperti itu, supaya tidak berkembang pemberitaan-pemberitaan yang lain ketika saya tidak mengklarifikasi, seperti itu, Pak. Jadi saya juga berkoordinasi dengan anggota saya, dengan kasubsi saya untuk meng-cross check ataupun mengklarifikasi berita-berita viral yang terjadi di luar sehingga itu tidak mengganggu keamanan dan juga tidak mengganggu pembinaan di dalam lapas. Oke, baik, Bu. Seandainya kejadian viral itu memang terjadi, Bu,
misalkan ya ini terjadi di tempatnya Ibu, bahwa salah satu jajaran Ibu itu melakukan perbuatan atau pelanggaran, misalkan terbukti membawa narkoba dan sampai, ini misal aja ya Bu ya, jangan sampai ada ini. Ini aku cuma pengen tahu aja tindakan Ibu yang dilakukan. Nah ini akhirnya jajaran Ibu atau anggota Ibu ini sampai sempat ditahan di kepolisian Bu. Nah ini selanjutnya bagaimana Bu tindakan Ibu Bu? Baik Bapak, izin. Seandainya kejadian viral itu benar kenyataannya atau memang terjadi di lapangan, saya akan mengambil tindakan, terutama untuk kasus-kasus narkoba. Saya pasti akan mengambil tindakan dengan berkoordinasi dengan pimpinan saya, dan saya akan membentuk tim serta melaporkan atau membentuk tim, membuat atau melaksanakan BAP terhadap petugas saya yang melanggar itu, dan juga saya tidak terlepas dari berkoordinasi kepada pimpinan saya, serta saya pasti akan memberikan hukuman kepada petugas itu, dan jika memang harus berini dengan pihak polisi, maka saya juga berkoordinasi kepada pihak polisi, dan apabila itu memang narkoba, itu harga mati bagi kita, kami akan memprosesnya secara hukum. Oke, terima kasih. Ibu ini kayaknya berpengalaman ini dalam tindakan. Ini Ibu sebelum di LPP Palu sudah pernah menjabat di mana saja Bu? Izin bertanya Bu. Ya, siapa Pak? Tahun 2018 saya Kepala Pengamanan di Rutan Pondok Bambu. Pantesan Bu. Ya, oke. Terus? Tahun 2019 saya Kasubsi Pelayanan Tahanan di Pondok Bambu. Saya setelah itu pernah di Bapas Jakarta Pusat, dan terakhir saya jadi Kepala Pengamanan di Lapas Kelas 2A Tangerang. Izin Bapak. Oke, ya. Dan saya di sini. Ya. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya dan sudah menjawab semuanya yang saya tanyakan. Baik, langsung beralih ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan mungkin diawali dengan Mbak Risa atau Mbak Wayu, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, izin sebelumnya tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Bagus terkait dengan kelengkapan maupun masukan dan saran terkait dengan pembangunan ZID LPP. Kemudian saya cuma memberi sedikit, tadi kami ini sih melihat LKE-nya terkait dengan MR dan inovasi, kan di salah satu dokumen yang diminta itu kan ada terkait dengan inovasi di lingkungan pengendalian ya Bu ya. Siap. Inovasi di lingkungan pengendalian itu sudah dilampirkan dokumen terkait inovasinya, namun belum diberikan penjelasan terkait dengan sebenarnya dokumen ini tuh inovasi ini tuh mengcover risiko yang mana gitu. Jadi kalau tadi saya lihat kurang lebih penjelasannya hanya menerangkan terkait dengan ini inovasi, nama inovasinya apa dan gunanya untuk apa, tapi belum menjelaskan ini tuh mengcover lingkungan pengendalian yang mana dan terkait risiko yang mana, dan kemudian outputnya juga belum disampaikan seperti outputnya juga belum disampaikan terkait aplikasi ini sudah digunakan berapa kali atau sejauh mana penggunaan ya, beserta dengan dokumentasinya seperti itu. Seperti itu aja sih Bu dari saya. Baik. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak. Ya.
Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Untuk mempersingkat waktu mungkin sedikit masukan saja. Tadi kami coba cek di Google Review. Google Review LPP Palu ini dia review terakhir di bulan lalu. Gitu. Mungkin bisa lebih aktif lagi nanti kepada masyarakat kalau misalnya ada yang berkunjung itu dimintakan reviewnya, kemudian jika ada yang melakukan review kalau bisa diberikan feedback atau timbal balik. Kalau misalnya mereka memberikan review yang baik, mungkin kita mengucapkan terima kasih sudah berkunjung. Kemudian kalau sampai ada yang nanti memberikan feedback yang jelek, mungkin bisa dibalas apa keluhannya, mungkin bisa menghubungi nomor tertentu gitu untuk kendalanya seperti apa. Kemudian terkait dengan media sosial, salah satunya itu mungkin terkait dengan Instagram ya. Mungkin ini Instagram, Twitter atau ada media-media online lainnya ini bisa lebih aktif memberikan informasi terkait dengan pelayanan publik yang diberikan oleh LPP. Kemudian inovasi pelayanan publiknya juga. Kalau tidak salah saya coba lihat itu sebenarnya di PIN itu sudah ada salah satu aplikasi simple ya. Mungkin kalau ada aplikasi-aplikasi lain atau inovasi-inovasi lain itu bisa mungkin ditaruh di highlight ya Bu ya, di highlight inovasi gitu. Nanti beberapa unggulan inovasi-inovasi bisa ditaruh di highlight. Kemudian kalau saya lihat di di Instagram ini belum ada kontak pengaduan ya Bu ya, atau kontak center lain gitu, maksudnya untuk memudahkan jika misalnya ada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan. Mungkin nanti bisa dicek kembali berbagai media sosial kalau bisa diberikan informasi-informasi terkait dengan kontak pengaduan atau kontak center lain gitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu atas masukannya. Kami akan segera tindak lanjuti Ibu. Baik, terima kasih Mbak Risa dan Mbak Yayu atau Mbak Wahyu atas saran dan masukannya. Memang perlu sekali Bu, biasanya kalau ya pelaksana itu biasanya kadang-kadang mungkin lupa, sedikit-sedikit itu pasti ada lupanya. Mungkin di angan-angan itu banyak, tapi kadang-kadang penerapannya kita lupa. Fungsinya dari tim evaluasi itu yaitu Bu, kalau memang ada kekurangan kita itu mengingatkan, biasanya begitu. Ya semoga aja nanti Ibu selaku Kasatker beserta jajarannya nanti bisa masuk ke jenjang berikutnya ya Bu ya, amin. Begitu. Terus sebelum saya akhiri Bu, boleh tidak saya berpantun Bu, sedikit aja. Siap, boleh Bapak, silakan. Oke. Kami balas cakep ya Pak ya. Cuma jangan ditawain ya Bu ya, soalnya saya nggak bisa berpantun ini. Warnanya putih si biri-biri. Cakep. Dijual untuk diambil bulunya. Cakep. Acara ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak atas sekali Bapak. Oke, baik Ibu. Mungkin di sesi yang terakhir ini mungkin ada yang perlu Ibu sampaikan. Silakan. Mungkin saya beri waktu sekitar 2-3 menit Bu. Waktu dan tempat kami persilakan Bu, silakan. Baik Bapak, terima kasih kepada Ketua Tim Des Evaluasi dan juga kepada seluruh anggota tim Zona Integritas WBK WWBM Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Terima kasih Bapak, mohon maaf jika ada dalam pemaparan kami, mohon maaf jika ada dalam tutur kata kami yang salah. Kami siap untuk memperbaiki diri dan kami sangat berharap dan kami sangat yakin bahwasannya Lapas Perempuan kelas 3 Palu ini pasti akan menuju dan akan pasti meraih WBK tahun 2025. Mohon maaf Bapak, izin saya akan membalas pantun Bapak, boleh Bapak? Aduh, boleh Ibu, silakan Ibu. Makan nasi, lauknya ikan. Dikasih kerupuk, rasanya gurih. Tak lupa aku ucapkan beribu-ribu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua dan semua timnya. Semoga kita sukses semua. Sekian dan terima kasih.
Amin. Terima kasih Bu. Alhamdulillah Bu ya, kita sudah di ujung acara, kita melaksanakan dengan lancar. Tidak lupa juga Bu, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu beserta jajaran Pokja 1 sampai 6 dalam pembangunan ZI dengan sudah bekerja keras, semangat, dan tentunya dengan antusias juga. Kami selaku tim penilai internal dari TPI, dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, saya mengucapkan mohon maaf Bu juga kalau seandainya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kegiatan di sore hari ini, yaitu kegiatan tes evaluasi ini ya. Saya rasa juga sudah cukup. Sebelum saya akhiri kegiatan ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk ketua ZI-nya siapa ya Bu tadi Bu? Siapa Pak Famti Pak izin. Siap Bapak. Bapak izin boleh dicatat nomor saya Pak, soalnya ada titipan dari koordinator untuk mengisi form Pak. Ada sedikit pertanyaan lah ibaratnya, ada 3 buah tadi kalau nggak salah, ada 3 pertanyaan. Baik. Nanti tolong diisi dan diusahakan untuk hari ini ya Pak ya. Nanti dikirim kembali melalui WA saya. Baik, Bapak. Boleh dicatat Pak, nomor saya 081 ya Bapak. Ya, 21 ya 883 0308. 0308. Izin Bapak saya ulangi. Ya. 0812 188 30308. Iya, benar. Nanti dicek dulu ya Pak ya, biar saya bisa mengirim nanti. Baik Bapak. Oke. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat Ibu Kasatker beserta jajaran. Kita juga sudah cukup, sudah selesai. Ini boleh live roomnya juga silahkan.
Oke guys, itulah tadi video full lengkap untuk proses ujian TPI menuju wilayah bebas dari korupsi pada Lapas Perempuan Peristiwa Palu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.